Saya menjalankan usaha jewelry ini dari tahun 2006 ya awalnya. Jadi tahun 2006 saya mulai mengenal ya, jadi mengenal perhiasan mewah ini. Jadi dari seseorang, nah kebetulan itu adalah orang Jepang, pemilik jewelry besar ya, jadi se-Asia. Dari awalnya itu sebetulnya dulu ya gimana ya, kita ini kan kalau kita itu sadar ya teman-teman ya, menyadari sesuatu yaitu kita itu tidak boleh monoton sebetulnya. Jadi kita ini harus mempunyai sebuah pilihan. Jadi pilihan. Nah, jadi dulu sih kalau usaha perhiasan ini ya tidak mungkin terpikir ya oleh saya, karena memang keluarga saya bukan backgroundnya pengusaha jewelry gitu. Jadi kenapa saya pilih ya otomatis ya dari perjalanan hidup. Jadi dari perjalanan hidup yang akhirnya membuat saya terdampar di sini ya. Jadi lumayan ya. Jadi saya itu tersesatnya di jalan yang sangat super. Nah, seperti itu. Kalau masalah modal itu gimana ya teman-teman ya. Jadi modal itu bervariasi ya. Kita itu mau mengambil yang mana. Nah gitu. Kita itu harus punya checklist sebetulnya ya. Kalau kita ini orang yang sudah punya warisan banyak atau mungkin sudah dari keluarga yang berada dan sudah melakukan usaha besar-besar ya, orang tua ya, kita bisa dengan modal yang besar ya. Jadi di sini ini saya tidak bisa mengatakan harus nominalnya berapa ya, tergantung skala ya. Jadi kalau karyawan itu jelas iya kan gitu. Kenapa? Kita tidak bisa melakukan sendiri. Karena kita pengen besar, otomatis kita harus punya tim ya, membentuk besar ini kan gitu. Jadi kalau saya dulu saya awali ya dengan sendiri ya. Jadi awalnya dulu saya pedagang, kalau pedagang ya saya cukup sendiri ya. Tapi begitu kita sudah berani untuk mengekspos diri ya, atau membuat atau membentuk tim ya untuk kita berbisnis ya, ya kita harus punya. Masalah karyawan berapa banyaknya ya itu nanti seiring berjalannya waktu itu akan Bapak Ibu yang akan bisa menentukan sendiri. Sekarang kurang lebih saya ada sekitar 16 orang ya untuk saya ajak nanti. Nah, jadi kalau masalah di jewelry itu memang luar biasa ya teman-teman ya kalau untuk omset masih itu. Jadi kalau memasarkan produk itu sangat banyak. Untuk produk memang saya langsung ke fine jewelry ya teman-teman ya. Jadi langsung ke pasar premium. Dalam arti saya suka melakukan home party, terus saya juga suka melakukan dengan gathering. Gimana ya, kalau buat saya itu suka dan duka itu tidak pernah terfikirkan ya, seperti orang-orang itu terlalu cemas ya dengan hal itu, terus itu tidak kalau saya. Jadi saya itu happy aja menjalankan semua ini dengan happy ya. Kalau duka apa ya, kalau umum orang mungkin seperti contoh ya 2 tahun yang lalu itu ada kena corona, nah itu dianggap sebagai momok ya, sebuah sesuatu yang menakutkan ya, sehingga kita panik, cemas, sehingga kita akan kehilangan sesuatu yang besar padahal itu hanya tipuan pikiran kita. Nah seperti itu. Kalau saya itu duka itu gimana ya, duka saya hanya bagaimana kita bisa terus menjaga ya kualitas barang ini sehingga kita bisa istilahnya ya tidak pernah mendapatkan komplain ya dari customer. Nah seperti itu aja sih yang membuat saya harus pertahankan. Nah seperti itu. Saya akan kasih tahu ya seperti apa ya, tapi sedikit sekelumit untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin sekarang saya jawab ya. Karena apa? Ilmu ini sangat-sangat dirahasiakan. Jadi tidak berserakan ya Bapak Ibu temukan seperti ilmu-ilmu kita ingin bisnis properti atau kita ingin bisnis kuliner. Nah seperti itu dimanapun kita bisa mendapatkan informasi itu. Tetapi kalau untuk jewelry ini saya rasa sangat sulit untuk Bapak Ibu temukan bagaimana rahasia kita bisa mengambil peluang besar ini untuk menjadi salah satu penghasilan utama untuk kita yang selama ini kita tidak pernah berkecimpung atau keluarga kita di sana
pasti akan sangat jauh kita bisa terpikirkan hal itu.